Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyah wa fi kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabil khusus kita doakan guru kita Ki Haji Ahmad Syamsi Azhari yang saat ini sedang kurang sehat. Mudah-mudahan Allah kembalikan kesehatan beliau, Allah sembuhkan, Allah angkat penyakit beliau, dan mudah-mudahan bisa berkumpul kembali bersama kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Al-mukarramun yang kami muliakan, para alimil ulama, para kasepuhan, para hujjaj, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Jami Darul Jannah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas perkenannya pagi ini kita bisa berkumpul kembali, bersilaturahmi kembali, sekaligus menuntut ilmu kembali di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
juga kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan juga kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaat pertolongan agung dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, seyogianya yang mengisi kuliah subuh pagi ini adalah guru kita Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Samsi Azhari. Tapi karena beliau sedang kurang sehat, jadi beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Tapi dari rumah masing-masing kita sudah niat untuk thalabul ilmi. Mohon ridhonya kami yang akan mengisi pengajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan niat kita untuk sama-sama thalabul ilmi dicatat sebagai amal kebaikan dan dapat menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus untuk guru kita Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Sanusi Azhari, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya seperti sedia kala, dan pada saatnya bisa berkumpul kembali bersama kita. Beliau sudah 82 tahun, umur yang sudah tidak muda lagi, tapi aktivitas beliau masih tinggi. Pernah suatu ketika kami di Masjid At-Taqwa Cilendek Barat sedang pengajian seperti ini, beliau terkena serangan jantung. Beberapa kali beliau terkena serangan jantung. Jadi rupanya serangan jantung itu langsung seperti orang tidur, Pak. Jadi kalau di TV, di sinetron ada orang serangan jantung, itu berarti nggak tahu tuh kenapa. Apa berlebihan apa gimana. Serangan jantung itu langsung lemas, langsung seperti orang tidur, Pak. Akhirnya kami langsung, ini serangan jantung. Beliau sedang memegang mic dan tidak bisa dilepas, Pak. Tapi beliau tidur sangat kencang, butuh beberapa saat untuk pemulihan, dan kemudian beliau sadar seperti pingsan. Dan beliau sudah dipasang ring jantungnya sudah 2 atau berapa kurang lebih. Mudah-mudahan beliau disehatkan kembali, karena jujur kami pun khawatir, kami pun takut ketika ada ulama yang Allah angkat, ada ulama yang Allah wafatkan. Beliau termasuk ulama karismatik, ulama sepuh di kota dan kabupaten. Jadi beliau lingkupnya bukan hanya kota, bukan hanya kabupaten, tapi kota dan kabupaten Bogor. Beliau sudah sangat terkenal, alhamdulillah. Mudah-mudahan sekali lagi kita doakan beliau disehatkan kembali. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pagi ini kami akan mengutip salah satu hadis dari kitab Mukhtarul Ahadits. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un, 4 perkara, min sa'adatil mar'i, yang termasuk kebahagiaan seseorang. Bapak-bapak, ada pesan baik di media sosial atau dimanapun, jangan lupa bahagia, gitu. Jangan lupa bahagia. Kata Nabi, ada 4 perkara yang termasuk kebahagiaan manusia. Kalau 4 ini ada pada dirinya, maka dia sudah
termasuk bahagia. Apa saja 4 perkara tersebut? Antakuna zaujatuhu solihatan. Yang pertama, memiliki istri yang solihah. Wa auladuhu abroron. Yang kedua, memiliki anak-anak yang baik, anak-anak yang nurut, anak-anak yang berbakti. Wa khulata'uhu solihin. Dan yang ketiga, memiliki lingkungan yang baik, orang-orang solih, orang-orang ahli agama, lingkungan yang baik. Wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Dan yang keempat, rizkinya sudah Allah tetapkan dimanapun dia berada. Rawahu Ad-Dailami an Ali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kata Nabi ada 4 kebahagiaan seseorang. Yang pertama, antakuna zaujatuhu solihatan, memiliki istri yang solihah. Bapak-bapak, istri yang solihah itu istri yang baik, istri yang taat, istri yang berbakti kepada suami. Tidak ada kebahagiaan yang paling bahagia bagi suami kalau apapun yang dia ucapkan diikuti oleh istri. Betul Pak? Kalau Bapak pengen menu hari ini apa, Bapak bilang istri kita terus memasakkan apa yang kita inginkan. Bahagia kita. Kita ingin istri kita begini, istri kita begitu, dia laksanakan, insya Allah. Bahagia itu Pak. Masalahnya, apakah istri solihah ini ada atau tidak, gitu Pak. Apakah hanya ada dalam dongeng? Apakah hanya ada dalam sinetron? Ustadz, di sinetron itu seorang yang berperan sebagai istri dia dibayar, maka dia akan berlaku sesuai skenario yang sudah ditulis oleh sutradara. Harus begini, harus begitu, dan nantinya dia dibayar. Pada kehidupan nyata, ada kalanya persepsi antara suami dan istri beda. Betul Pak? Tidak mudah menyatukan pemahaman, menyatukan pemikiran antara suami dengan istri. Dulu ketika kita menikah dengan istri kita, masing-masing punya ego Pak. Suami punya ego, istri punya ego. Kalau kemudian kita terlalu mementingkan diri kita sendiri, maka disebut egois. Ya Pak, egois ada dalam diri kita Pak. Bapak, kalau Bapak berfoto bersama, jamaah Darul Jannah berfoto misal di tangga, buat kalender misal, suka ada kalender nggak di sini Pak? Kalender DKM Darul Jannah, foto bersama. Ketika foto itu sudah jadi, ketika kalender itu sudah tercetak, siapa yang akan Bapak cari pertama kali? Pasti foto kita.
Mana nih? Kemarin berdirinya di sini. Oh ini nih, oh ada. Egois itu ada Pak, dalam diri manusia ada. Maka dalam hal seperti itu, sebagus apapun foto yang ada di kalender itu, bagus, simetris, kanan, kiri, atas, bawah sama. Tapi kitanya lagi merem, bagus nggak Pak? Jelek. Kenapa jelek? Karena kitanya lagi merem, yang lain bagus, kitanya merem. Aduh, jelek nih foto. Jadi egois itu ada dalam diri kita. Rumah tangga itu menyatukan dua kepala yang masing-masing punya ego. Maka berlakulah tarik ulur, ya Bapak Ibu, tarik ulur. Seperti main layangan, ada kalanya kita harus keras, keinginan kita harus dilaksanakan. Ada kalanya kita beri kesempatan pasangan kita untuk menginginkan apa yang diinginkannya. Gitu Pak. Tarik ulur, jangan ditarik terus. Kalau tarik terus, ya nggak ada ujungnya. Yang ada suami narik, istri narik. Naudzubillah min dzalik, putus layangan. Maka seperti itulah ya. Jadi kenapa kemudian mohon maaf ada rumah tangga yang harus selesai putus di tengah jalan. Bapak Ibu, kami yakin ketika kita bersiap melakukan akad nikah di hadapan wali, di hadapan petugas pencatat nikah, di hadapan saksi, di hadapan dua keluarga besar, saya yakin tidak ada yang berniat cerai. Betul Pak? Semua berniat ingin membangun rumah tangga, ingin langgeng. Tidak ada yang berniat bercerai. Dalam perjalanan waktu, ada hal yang bisa dikomunikasikan, ada hal yang bisa dicari jalan keluarnya, atau boleh jadi ada hal yang tidak ditemukan solusinya. Maka kita sayangkan ada pasangan yang kemudian berpisah. Bolehkah bercerai dalam Islam? Boleh. Kata Nabi, perbuatan halal. Halal Pak, cerai itu halal. Perbuatan halal yang dibenci Allah. Jadi halal cerai itu, tapi Allah tidak suka. Maka sekuat tenaga kita berupaya pertahankan rumah tangga kita. Seumpama ada masalah, selesaikan baik-baik. Seumpama ada masalah yang bukan prinsip, biasanya mohon maaf Pak, Bu, keputusan cerai itu ada di siapa? Suami. Yang kalau berantem minta cerai itu suami apa istri? Istri. Maka jangan heran ada lagu, pulangkan saja aku ke rumah ibuku atau ayahku. Minta cerai, tapi kuncinya, tombolnya ada di suami. Kalau suami tidak menekan tombol itu, tidak. 1000 kali istri minta cerai tapi tidak dikabulkan oleh suami, nggak bisa. Kami pernah Pak, mohon maaf, diminta untuk menjadi penengah dari sebuah rumah tangga.
Kata istrinya, dia baru ditalak 2 kali. Kata suaminya, sudah 3 kali. Kan aneh, Pak. Saya bilang, ini di mana ini anehnya nih? Yang istri bilang atau merasa baru 2 kali ditalak, suami merasa sudah 3 kali. Maka dalam mediasi tersebut, kami ajak ngobrol secara pribadi. Saya tanya kepada suami, Om, gimana ceritanya ini? Om bilang 3 kali, tapi istri Om bilang baru 2 kali. 3 kali tadi. Pernah dia minta cerai. Terus, wah, pokoknya ceraikan saya. Kamu mau cerai? Iya, ceraikan saya. Oke. Om bilang oke doang? Iya. Kalau bilang oke doang, itu enggak jatuh, Om. Jadi jangan dihitung, cuma oke. Ceraikan aku. Oke, itu enggak jatuh, Pak. Jatuh itu kalau diucapkan, saya ceraikan kamu, itu jatuh. Beribu kali istri minta, terus kita bilang oke, itu tidak jatuh. Oh, pantes. Istrinya mengatakan baru 2 kali, dia merasa sudah 3 kali. Saya bilang, kalau oke itu tidak jatuh talak, Om. Oh gitu ya, iya. Jadi Masya Allah, Bapak Ibu, tidak mudah ternyata memanage rumah tangga. Ada ujian, kan ujian itu akan selalu ada, betul Pak? Ada rumah tangga yang diuji oleh suami, ada rumah tangga yang diuji oleh istri, ada rumah tangga yang diuji oleh anak, ada rumah tangga yang diuji oleh mertua, ada rumah tangga yang diuji oleh orang tua sendiri. Masya Allah. Ada juga rumah tangga yang diuji dengan pembantu. Masya Allah, Masya Allah. Macam-macam Pak, namanya ujian akan ada terus. Maka kata Nabi, kebahagiaan nomor 1 itu tidak lain dan tidak bukan antakuna zaujatuhu solihatan. Masya Allah, istrinya solihah, istrinya baik. Pak, istri kita bawel nggak Pak? Bawel. Kenapa? Perempuan itu menurut penelitian harus mengeluarkan 20.000 kata per hari. Ya, Bapak Ibu, Ibu-ibu ada yang hadir? Perempuan itu dalam sehari harus mengeluarkan 20.000 kata. Kalau laki-laki kan kalau nggak senang, dia cukup cuek aja dah, diam. Nggak bisa nih, begitu memang perempuan Pak. Fitrahnya begitu. Saya anak perempuan 2 Pak. Dua-duanya bawel. Saya bersyukur, alhamdulillah perempuan bawel. Kalau punya perempuan gak bawel, bukan perempuan itu Pak. Kalau ada maaf, ada laki-laki yang bawel, disebutnya apa? Itu laki-laki mulutnya mulut perempuan. Saya bilang laki-laki mulutnya perempuan. Laki-laki itu kan nggak biasa Pak, ngomel-ngomel, nggak biasa. Kalau nggak suka ya cuek, diam dan sebagainya. Maka perempuan yang setiap hari harus mengeluarkan 20.000 kata, ya sudah bapak-bapak, ini harus bapak-bapak fahami. Berarti kalau di rumah istri bapak lagi masak sambil ngomel-ngomel, udah biarin aja Pak, biarin. Dia cerita, padahal udah berkali-kali itu diceritain Pak, cerita lagi, dengerin aja Pak.
Anggap aja dia lagi hataman, Pak. Udah dengerin aja, Pak. Oh ya. Meskipun udah pernah dengar, oh iya, masa sih? Oh. Ya drama sedikit lah, Pak. Ya, nyenengin istri. Jadi ketika istri lagi mengeluarkan kata-kata, bener. Selama hanya mengeluarkan kata-kata, dengarkan, ikuti. Tapi kalau sudah kata-katanya yang kurang baik, nah ingatkan, Pak. Ya, kewajiban suami mengingatkan. Boleh gitu, ya. Boleh jadi mungkin dia lagi lupa, khilaf. Nggak boleh ngomong gitu. Oh, tapi kan ini, iya, Pak. Begitulah, Pak, memang kodratnya istri. Bapak-bapak, di akhirat nanti yang akan berat dihisab adalah suami. Wah, catat ini, Pak. Suami. Kalau istrinya berbuat dosa dibiarkan saja, yang tanggung jawab di akhirat bukan dia, Pak. Suami. Kenapa kamu mendiamkan istrimu berbuat dosa padahal kamu tahu? Anak-anaknya tidak dididik dengan baik, yang tanggung jawab bapaknya, Masya Allah. Maka berat tugas suami kalau tidak dibekali dengan ilmu agama yang baik, berat. Maka sangat bahagia kalau punya istri yang baik. Ya, mudah-mudahan bawelnya istri kita kan karena sayang, betul, Pak? Sayang, Pak. Abi jangan begini, nanti gini. Oh iya, itu kan sayang, Pak. Ayah jangan begini. Oh itu sayang, Pak. Bentuk sayang diungkapkan dalam kata-kata. Udah. Berapa kata, Pak? Istri 20.000. Jadi kalau nanti di rumah udah ingat, oh iya, waktu pengajian disampaikan 20.000 kata harus keluar dari mulut perempuan. Maka mudah-mudahan istri-istri kita dijadikan istri-istri yang baik, yang solihah, ya. Itu kebahagiaan yang pertama. Kebahagiaan yang kedua, wa auladuhu abroron. Anak-anak yang solih dan solihah. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengen punya anak solih? Pak, pengen punya anak solihah? Pengen? Bapak kalau punya anak laki-laki pengen solih, siapa yang harus solih duluan? Bapaknya. Gak gampang, Pak. Waktu sholat isya datang, bapak nyuruh anak bapak, ke masjid. Bapak mau nonton bola dulu, sebentar lagi. Aduh. Nggak bisa, Pak. Kalau bapak pengen anak solih, bukan cuma ngajak, tapi dampingi. Ayo ke masjid. Ini, masjid. Bapak nonton bola. Makanya bapak-bapak, sepak bola kita tidak akan berkah. Kenapa? Mainnya antara maghrib dan isya. Ini maaf, saya meneliti sendiri, penelitian kecil-kecilan. Kick off antara maghrib isya. Bapak-bapak tahu umat Islam di Indonesia katanya terbesar di dunia. Umat Islam kita paling banyak. Maka pada saat ada pertandingan sepak bola, kira-kira yang umat Islam paling banyak di dunia itu pada ke masjidkah, pada salat isyakah, atau pada nonton bolakah? Nah ini, Masya Allah, maka tidak berkah. Beberapa kali kalah.
Kalah terus Pak, Masya Allah. Ada katanya, males nonton Indonesia, bikin jengkel. Wah itu bukan Indonesia itu. Ya, pemainnya bule semua Pak. Pemainnya naturalisasi semua Pak. Paling pemainnya cuma satu yang asli Indonesia, 1 atau 2 orang. Ada orang yang kemudian bilang katanya, itu sih bukan Indonesia, itu sih campuran. Ya apapun itu. Tapi ketika antara maghrib isya itu waktu yang sangat penting dalam hal urusan ibadah, main bola. Maka silakan bapak-bapak lihat, sepak bola kita tidak akan berkah Pak, kecuali mungkin mainnya sore barangkali ya, atau malam lah setelah isya sekalian. Tuh. Jadi jangan waktu antara maghrib isya kick off. Waduh, itu orang-orang udah sholat isyanya ditunda, lalu dia nonton, lalu kalah, tambah kesel Pak. Makanya hati-hati Pak, buat orang yang punya penyakit jantung atau tekanan darah tinggi, udah nggak usah nonton bola Pak. Ya, deg-degan Pak nonton bola itu. Kalau tidak, makanya santai aja Pak. Menang, alhamdulillah. Kalah, ya belum saatnya. Udah gitu aja. Lihat di media sosial Pak ya, ketika ada pertandingan kalah, TV-nya sampai dilempar batu Pak. Nggak sampai segitunya lah. Ya, hidup jangan terlalu berlebihan. Kalau memang menang, alhamdulillah. Kalah, ya berarti belum saatnya menang. Jadi kalau kita ingin anak-anak kita baik, solih, solihah, contohkan oleh orang tuanya. Anak itu plagiator nomor 1, peniru ulung. Kalau ayahnya baik, dia akan ikuti. Kalau ibunya baik, dia akan ikuti. Ayahnya berbuat begini, dia akan berbuat yang sama. Ibunya berbuat begini, dia akan berbuat yang sama. Penjiplak nomor 1 itu anak. Maka ketika kita ingin anak-anak kita solih, baik, mari sama-sama kita berusaha untuk memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita. Yang ketiga, wa khulata'uhu sholihin, lingkungan yang baik, environment. Orang bilang faktor lingkungan ini sangat menentukan Pak. Ya, kalau lingkungannya orang-orang baik, kan kita terbawa baik. Kalau lingkungannya orang-orang jahat, naudzubillah min dzalik, boleh jadi terbawa. Kalau ini kan seperti konsep berteman Pak. Kalau kita berteman dengan orang penjual minyak wangi, maka kita akan kebagian wanginya, betul Pak? Betul. Kalau Bapak bergaul sama, maaf misalnya, tukang terasi, bau terasi tuh, kebagian baunya Pak. Maka lingkungan adalah tempat bagaimana kita mencari teman. Usia kita Pak, ini mohon maaf, sepertinya di atas 40 semua ya. Rasulullah diangkat menjadi Rasul umur 40. Maka ada orang yang bilang, orang barat, 40 adalah the second of life, kehidupan kedua, dimulai kembali. Kalau umur 40 belum di jalur yang baik, hati-hati Pak. Ya, kalau umur 40 belum ada di jalur yang baik, itu agak susah Pak. Maka umur 40 ke atas itu harus sudah berada di jalurnya. Karena apa? Rasulullah dari 40, 50, 60, 62 atau 63 beliau wafat. Berarti kita pun sama semua.
sedang mengantri menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya kalau kita antri di bank, kita dikasih nomor antrian, betul Pak? Tapi untuk urusan mati tidak ada nomor antrian, tapi kita suruh ngantri. Siapa aja bisa dipanggil, ya. Yang sakit bisa mati, yang sehat juga bisa mati. Yang muda bisa mati, yang tua sama mati juga. Masya Allah. Yang kaya mati, yang miskin mati. Maka menjelang kita menghadap Allah, cari teman-teman kita yang sudah berada di jalur yang benar, Pak. Ya. Maaf. Nyari dunia itu nggak ada ujungnya, Bapak-bapak. Kata orang, dia sibuk ngurusin proyek, ngurusin ini, segala macam. Termasuk nih Bapak-bapak, sekarang musim liburan. Betul Pak? Lihat di TV Puncak, macetnya luar biasa. Lihat di luar kota, kecelakaan. Lihat di mana-mana musibah. Waduh, serem ini Pak. Terus Bapak-bapak mau liburannya kemana Pak? Ke masjid. Alhamdulillah. Ya. Paling tidak orang liburan untuk menghabiskan akhir tahun. Ada orang yang salah perhitungan. Bapak-bapak, mohon maaf, kami tanya, apa bedanya tahun baru dengan tahun depan? Pak, tahun baru dengan tahun depan sama apa beda? Ada yang bilang sama. Sama apa beda? Sama. Ini lagi-lagi saya juga suka mengulik, menganalisa. Kata saya, tahun baru dan tahun depan beda. Tahun baru itu hanya 1 hari, tahun depan 364 hari. Betul Pak? Orang liburan, orang ngabisin duit, orang nabung buat tahun baru apa buat tahun depan? Buat tahun baru. Habiskan tuh Pak. Tahun baru kita nyewa villa, kita beli, segala macam. Ngumpulin uang buat tahun baru. Lewat tanggal 1, masuk tanggal 2, habis uangnya. Aduh, puyeng lagi. Berarti tahun baru dengan tahun depan beda. Tahun baru itu hanya di tanggal 1, sementara dari tanggal 2 itu disebut tahun depan. Ini saya yang bilang Pak, ya. Bukan dari siapa-siapa, ini kata saya. Tapi saya analisa, banyak orang yang menghabiskan uangnya demi tahun baru. Nabung habis buat tahun baru. Sayang ya, coba kalau dia nabung buat tahun depan. Masya Allah, sayang uangnya dibuang-buang. Maka ada orang yang kemudian untuk urusan dunia terus. Kita alhamdulillah Bapak-bapak berada di lingkungan yang baik. Betul Pak? Masya Allah, ini masjid ini memberikan keberkahan, orang-orangnya orang-orang baik, lingkungannya lingkungan yang baik. Malu kalau rumah kita di sekitar sini enggak ke masjid. Kenapa? Orang-orang pada ke masjid. Orang pada ke masjid semua nih. Wah, saya juga ke masjid dah. Nah, gitu. Itu subhanallah Pak. Masya Allah. Waktu tarawih kemarin kami sampaikan, malu kalau kita enggak tarawih. Di Palestina sana Pak, Masya Allah, orang tarawih itu bertaruh nyawa. Enggak takut mereka Pak, digempur syahid.
Wah, kita taraweh, sunnah ini sunnah. Makanya ini, dan kita tidak terlalu berat ujiannya, hanya tinggal melangkah. Tidak ada bom, tidak ada mortir, tidak ada serangan rudal dan lain sebagainya. Maka lingkungan yang baik, kata Nabi, juga merupakan sebuah kebahagiaan. Dan yang terakhir, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Allah sudah tetapkan rizkinya di manapun dia berada. Bapak-bapak, ingat apa yang Allah jamin dalam kehidupan makhluknya. Pak, rizki jangan takut. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah hewan melata sekalipun Allah sudah tetapkan rizki untuknya. Sudah dijamin, Pak, rizki kita. Kalau memang itu rizki kita, tidak akan kabur. Tenang, Pak. Kan suka dibilang, aduh belum rezekinya. Nah itu, belum rezekinya. Berarti bukan rizki kita, rizki orang. Kan ada macam-macam rizki. Kita bilang, maaf, saya pernah sholat maghrib di sebuah masjid, ngambil peci, kebetulan peci di bagasi motor. Begitu selesai ambil peci, saya tutup, kuncinya masih menggantung, Pak. Begitu selesai doa, selesai salat sunnah, mau ke parkiran, loh, kuncinya masih nyantel. Berarti masih rezeki. Alhamdulillah, masih rezeki itu, Pak. Kuncinya nyantel, kalau maling mau bawa, ya Allah, tinggal masih rezeki. Ada juga bukan rezeki, bukan rezekinya, ya, bukan rezeki. Kadang kalau kita ada proyek, wah kalah, bukan rezekinya. Ada juga bahasa kita apa? Rezeki nomplok. Apa rezeki nomplok, Pak? Rezeki yang tahu-tahu ada di depan mata kita. Kasus motor saya tadi, boleh jadi bagi maling yang lagi kecapean, dia istirahat. Begitu lihat, nah, rezeki nomplok. Buat maling rezeki nomplok itu, Pak. Apa itu nomplok? Bahasa mana itu? Jadi macam-macam rezeki. Tapi bapak-bapak, rezeki sudah Allah tetapkan, sudah Allah takar. Tidak lebih, tidak kurang. Segitu. Sudah Allah takar. Jangan lihat orang lain, ya. Waduh, orang begini. Kalau untuk urusan rezeki kita lihat orang lain, maka kita tidak akan bersyukur. Ya, udah Allah sudah tetapkan masing-masing manusia untuk mendapatkan rizkinya. Ustadz, katanya ada yang bilang rizki itu dijemput. Ya, Pak. Artinya apa? Artinya harus ada ikhtiar. Kalau Bapak diam di rumah nunggu rezeki datang, belum tentu. Tapi keluar aja, Pak. Bapak niatkan silaturahmi, mau kemana, keluar aja. Ustadz, saya udah pensiun. Ya, Bapak silahkan keluar. Silaturahmi kemana? Nanti Allah tetapkan rizki. Kalau berdiam diri, nunggu durian jatuh, belum tentu, Pak. Maka dalam ayat Al-Quran yang lain tentang salat Jumat, kalau sudah salat Jumat, bertebaranlah. Kalau sudah lakukan sholat, bertebaranlah di muka bumi. Silahkan.
Jadi jangan diem aja. Ustadz, saya kan cuma diem, udah pensiun, gak kemana-mana, udah aja di rumah. Pak, mohon maaf, kalau kita biasa gerak terus diem, jadi penyakit nggak Pak? Jadi penyakit. Biasa beraktivitas, diem, jadi penyakit Pak. Maka kalau biasa beraktivitas, lanjutkan aktivitasnya Pak, terus. Maka orang-orang pensiunan, mereka suka bahagia kalau di awal-awal bulan. Kenapa? Karena mereka akan bertemu rekan-rekannya, mereka akan saling bertanya, udah punya cucu berapa? Aktivitasnya apa sekarang? Bagi-bagi dong, ajak-ajak dong, gitu Pak. Itu bagian dari Allah tetapkan rizki, harus keluar Pak. Gak bisa kita nunggu di rumah, diem, gak bisa Pak. Maka kebahagiaan yang keempat, yang terakhir kata Nabi adalah rizki seseorang sudah ditetapkan dimanapun ada rizkinya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Iya silakan Pak. Assalamualaikum. Yang tadi ini suami yang putus asa, walaupun 1000 kali istri minta cerai. Nah zaman sekarang itu kan kalau nggak mau itu ditetapkan oleh pemerintah melalui cerai. Nah dalam Islam kan berarti nggak ada cerainya, pemerintah ada cerainya. Tolong jelaskan, kalau istrinya itu bukan istrinya itu nikah, berarti haram dong hukumnya. Sebelum cerai. Karena suaminya tidak menceraikan, Oh, iya. tapi pemerintah menceraikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ustadz, katanya suami adalah penekan tombol penentu cerai atau tidaknya sebuah rumah tangga. Ada kalanya, ini perlu bahasan yang komprehensif ya Pak. Ada kalanya istri melihat suaminya tidak punya tanggung jawab. Kan yang membedakan laki-laki dengan perempuan apa Pak? Tanggung jawab. Itu. Jadi kalau kita jadi suami, tanggung jawab. Ya. Cari apa kek kerjaan, jangan diem aja. Istri kalau lihat suami enggak ngapa-ngapain, kan kesel Pak. Iya. Iya, bahasanya maaf, jadi artinya terserah mau keluar kemana kek, yang penting jangan di rumah. Di luar enggak ngapa-ngapain, terus ntar pulang gitu. Jadi seolah-olah ngapain gitu. Tapi kalau istri, jadi mohon maaf kalau ada kesan cewek matre, enggak matre sebetulnya Pak. Dia ingin dinafkahi. Tapi kalau kemudian suaminya tidak bertanggung jawab untuk menafkahi, lah terus dia mau gimana lagi? Tuh, suaminya maaf, berarti kan kembali ke sosok suami. Kalau kemudian suaminya seperti itu, nggak mau nyari nafkah, kan sekarang katanya dunia terbalik Pak. Ya, ada yang nyari uangnya itu istri, suami di rumah gitu. Padahal kodratnya istri yang di rumah, suami yang cari nafkah. Kalau kemudian suaminya nggak punya kerjaan, iya mau aja terus, makanya mohon maaf, ya bikin ribut terus Pak. Bikin ribut terus. Maka kemudian si istri udah nggak kuat nih, kalau kamu nggak ada perubahan, Pak, mohon maaf. Kami yakin seorang perempuan pun punya pertimbangan. Mau sampai kapan? Nah gitu. Mau sampai kapan begini terus? Mau selamanya begini terus? Kalau mau selamanya, saya minta cerai. Nah, maka kemudian si suami itulah harus punya tanggung jawab. Akhirnya terus kemudian si suami nggak berubah-berubah. Dia datang ke pengadilan agama,
dilihat. Jadi Pak maaf, kan waktu nikah ada sigat ta'liq talak yang kita baca. Apabila saya tidak menafkahi istri saya selama 3 bulan berturut-turut. Masih ingat nggak bapak-bapak dulu mengucapkan itu nggak? Apa mau nyoba lagi yang baru biar fresh? Itu kita ucapkan 3 bulan berturut-turut tidak menafkahi. Berarti mohon maaf, kalau ada laki-laki yang di rumah terus dia enggak menafkahi berbulan-bulan, berarti masuk kategorinya Pak. Itu. Jadi tidak semua suami, kalau suaminya model begini tidak menafkahi, enggak mau menceraikan, lu kamu ngapain enggak mau menceraikan? Kamu enggak tanggung jawab. Saya cinta. Pak, makan tuh cinta katanya. Oh, cinta itu kan sebelum nikah, setelah nikah harusnya cinta itu buta Pak. Ya, mau suami begini ya kita tutup mata. Mau istri, oh ternyata istri saya tidurnya ngorok, oh ternyata suami saya tidurnya ngorok. Wah buta Pak cinta, tutup mata aja udah. Rahasia kejelekan istri, kejelekan suami kan akan terbongkar setelah hidup bersama. Kalau kemudian suami tidak bertanggung jawab, berbulan-bulan tidak menafkahi, tanggung jawab negara melalui pengadilan agama. Berhak menceraikan. Kamu nggak ada tanggung jawab. Dikasih kesempatan atau dimediasi dulu. Oke, tidak langsung kami putuskan. Kamu mau minta waktu berapa lama supaya kamu berubah? Begitu Pak. Biasanya ada mediasi dulu segala macam. Kalau kemudian mentok begitu terus ya sudah diceraikan. Resmi mengeluarkan surat cerai, bukan maaf yang seperti ini sebetulnya tidak bisa dipermainkan, tidak bisa direkayasa. Hakim memutuskan cerai karena memang sudah berbulan-bulan suami tidak bertanggung jawab apa-apa Pak. Karena memang ada jelas gitu. Kecuali kalau misalkan suami gajinya pas-pasan, kurang, nah itu kan beda lagi. Suami sanggupnya 2 juta, kebutuhan istri 3 juta. Nah, itu kan istrinya berarti banyak tuntutan. Nah, itu beda lagi cerita. Tapi kalau yang suaminya memang betul-betul tidak mau tanggung jawab, tidak mau usaha, pengennya cinta, pengennya makan harus ada, tapi dia nggak kerja, kan aneh gitu. Upah ada di media sosial. Ini guru. Wah bapak guru teladan ya. Oh iya, katanya bapak nggak pernah ngambil gaji bapak. Iya. Selama saya jadi guru saya nggak pernah ngambil gaji saya. Terus bapak sehari-hari dari mana? Saya dikasih sama istri saya. Oh, istri bapak kerja apa? Istri saya kerjanya ngambil gaji saya. Nah gitu ya. Oh, dipikirnya wah berarti istrinya kaya dong atau kerja apa, ternyata istrinya ngambil gaji dia nggak pernah ngambil gajinya, yang ngambil istrinya. Itu berhak Pak. Kalau kemudian sudah ada keputusan dari pengadilan cerai, berarti itu sudah kuat. Perempuannya mau menikah lagi. Makanya kalau buat perempuan, bapak yang punya anak cucu perempuan itu pandai-pandai memilih jodoh. Tuh, jadi kalau memang ingin yang baik, cari yang baik. Gitu. Jangan asal-asalan. Ya memang begitu Pak. Perempuan kalau memang asal, iya banyak yang mau. Tapi cari yang betul-betul bertanggung jawab, sayang, menerima apa adanya. Memang jauh ya Pak. Sempurna itu jauh. Pasti punya kekurangan. Tapi paling tidak cari suami yang mau bertanggung jawab. Gitu Pak, gitu ya. Jadi kalaupun menikah lagi, dia sudah sah karena sudah punya surat resmi dari pengadilan agama. Pengadilan agama tidak main-main mengeluarkan
atau menceraikan sebuah rumah tangga kalau memang sudah dikaji sebelumnya kenapa begini, kenapa begitu. Oke. Berarti dikabulkan, maka nggak apa-apa. Kalau istrinya mau menikah lagi, sudah punya surat cerai, maka bisa. Gitu. Ada lagi? Mudah-mudahan cukup ya Pak ya. Kalau belum puas nanti bisa ditanyakan lagi kepada yang lain. Dipraktek. Ada lagi yang lain? Cukup? Suruh udah lewat ya. Oke. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah yang kami muliakan, ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf karena boleh jadi yang biasa memberikan materi Pak Kiai Samsi Azhari, beliau orang yang sudah berpengalaman dalam hal menyampaikan ilmu, tapi dalam hal ini kami masih belajar Pak, masih butuh bimbingan. Mohon maaf kalau memang materinya kurang bisa difahami. Dan kami ulangi kembali 4 kebahagiaan yang ada dalam diri seseorang. 1, istri yang solihah. 2, anak-anak solihah. 3, lingkungan yang baik. 4, sudah ditetapkan rizkinya oleh Allah. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang bahagia ya Pak ya. Bahagia baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.